Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah Metode Penelitian Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika dari kelas 63-6A26 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap ROA CIMB Niaga dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad 63220530. Saya Anissa Priscilla Handini dengan NIM 63220291. Dengan saya Putri Seksa Lestarian dengan NIM 63220280. Saya Septi Sartika Sari dengan NIM 63220432. Saya Humaira dengan NIM 63220607. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Oke, untuk pendahuluan saya Muhammad dengan NIM 32200530. Pada pendahuluan, bank berperan strategis dalam sistem keuangan dengan menghubungkan pihak yang membutuhkan dan memiliki dana, serta menjaga stabilitas rupiah. Kinerja bank yang sehat diukur salah satunya melalui return on asset. Dipengaruhi oleh 3 variabel yang akan kami fokuskan pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh non-performing loan atau disingkat sebagai NPL. Yang kedua, loan to deposit ratio atau disingkat sebagai LDR, dan variabel terakhir yaitu capital adequacy ratio atau disingkat sebagai CAR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga rasio tersebut terhadap ROA pada bank dengan studi kasus Bank CIMB Niaga. Selanjutnya kajian teoritis. Variabel pertama yaitu capital adequacy ratio atau disingkat CAR untuk menggambarkan kemampuan bank menyediakan modal untuk ekspansi dan menanggung risiko kerugian menurut Yuliana dan Aji pada tahun 2021. CAR tinggi menunjukkan modal kuat dan stabilitas bank menurut Zunaidi dan Kurniasari pada tahun 2022. Batas minimum CAR menurut BI yaitu 8%. Adapun rumus CAR sendiri yaitu sama dengan modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Variabel yang kedua yaitu non-performing loan atau disingkat sebagai NPL. Mengukur risiko kredit, semakin rendah NPL, semakin kecil risiko, menurut Ramadanti dan Setiawati tahun 2022. Dan juga NPL tinggi dapat mengurangi pendapatan bunga dan meningkatkan potensi kerugian, menurut Rusnaini et al. Kemudian batas sehat menurut BI yaitu kurang dari 5%. Landasan dari ini yaitu Peraturan BI nomor 15-2-PBI-2013. Rumus NPL sendiri yaitu sama dengan total kredit dibagi total NPL dikali 100%. Yang ketiga, loan to deposit ratio atau disingkat sebagai LDR. Itu bertujuan untuk mengukur kemampuan bank menyalurkan dana pihak ketiga menjadi kredit produktif menurut Widya Stuti dan Aini pada tahun 2021. Dan juga untuk mencerminkan efisiensi fungsi intermediasi bank. Batas ideal menurut BI untuk loan to deposit ratio yaitu range 78% sampai 92%. Adapun rumus LDR sendiri yaitu sama dengan total dana yang diterima dibagi total kredit yang diberikan dikali 100%. Dan variabel selanjutnya yaitu return on asset ROA. Itu bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah aset menurut Sofiani dan Siregar pada tahun 2022. Dan juga untuk menjadi indikator utama kesehatan kinerja operasional bank menurut TIA pada tahun 2022. Standar sehat ROA menurut OJK yaitu lebih dari 1,5%. Adapun rumus ROA sendiri yaitu sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Saya Nisa Priscilla Handini dengan NIM 63220991. Di sini saya akan membacakan bagian penelitian terdahulu. Ada 3 penelitian yang diambil. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Nur Fitriani pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh capital adequacy ratio atau CAR, non-performing loan atau NPL, dan loan to deposit ratio atau LDR terhadap return on asset atau ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa secara parsial nilai CAR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian untuk penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Rahmi dan Herlina pada tahun 2021 dengan judul penelitian pengaruh CAR, NPL, POPO, NIM, LDR terhadap ROA pada PT Bank Tabungan Negara TBK periode tahun 2008 sampai 2020 menunjukkan bahwa secara parsial nilai NPL dan NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian untuk penelitian terdahulu yang terakhir yaitu dilakukan oleh Alvin dan Pratiwi pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh CAR, POPO, NPL, dan LDR terhadap ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial nilai CAR terhadap ROA berpengaruh signifikan. Selanjutnya untuk kerangka konseptual dan hipotesis. Hipotesis sendiri yaitu pernyataan formal yang menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel dependent dan variabel independent. Di sini kami ada 4 variabel, 3 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk variabel X1 yaitu CAR, variabel X2 yaitu NPL, dan variabel X3 yaitu LDR. Dan variabel Y-nya adalah ROA. H1 adanya pengaruh CAR bagi ROA pada bank CIMB Niaga. H2 adanya pengaruh NPL bagi ROA pada bank CIMB Niaga. Dan H3 adanya pengaruh LDR pada bank CIMB Niaga. Selanjutnya untuk metode penelitian kelompok kami, poin pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel independen dan dependen. Yang kedua, untuk variabel penelitian dependen kami yaitu return on asset atau ROA. Variabel independen X atau X ada 3. Yang pertama capital adequacy ratio (CAR), non-performing loan (NPL), dan variabel X3 yaitu loan to deposit ratio (LDR). Poin berikutnya yaitu objek dan waktu penelitian yaitu Bank CIMB Niaga dengan data laporan keuangan tahun periode 2003 sampai dengan 2023 atau sebanyak 21 data. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dari laporan keuangan Bank CIMB Niaga yang dipublikasikan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data, penelitian ini akan menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang terkumpul dan memaparkan karakteristik utama dari variabel-variabel penelitian sehingga informasi yang relevan dapat dipahami dengan mudah. Oke, untuk selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Definisi dari uji normalitas sendiri yaitu bertujuan untuk mengevaluasi apakah distribusi nilai residual selisih antara nilai observasi dan prediksi model mengikuti sebaran normal menurut Pramono et al. Tahun 2021. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika titik-titik data pada p-plot menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Berikutnya yaitu uji normalitas. Lakukan berikut ini sebagaimana di video. Sebagai catatan, saya melakukan operasi dari sendiri. Tapi ini mengambil video di itu. Langkah yang pertama yaitu kita ini data semua sudah ada. Let's analyze. Kemudian regresi. Kemudian linear. Nah, kita masukkan variabel-variabelnya. Nah, itu yang pertama dimasukkan ke dependen, yang kedua X1, X2, X3 dimasukkan ke variabel dependen. Kemudian untuk statistik, nah itu dicentang dan dicentang. Kemudian kita continue. Untuk proses pasti dicentang pada setelah Cukup. Berarti ya itu panjang ini nah saya sudah keluar yaitu kamu memakai kok kamu memakai itu ya. Nah, setelah dilakukan pengujian, hasil uji normalitas yaitu menggambarkan bagaimana distribusi mengikuti arah garis diagonal dan titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal. Maka jelas dari grafik itu bahwa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk bagian selanjutnya yaitu ada uji multikolonialitas. Definisinya yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Aziza serta kawan-kawannya pada tahun 2021, uji multikolonialitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi antara variabel prediktor yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan, jika hasil nilai VIF kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas, yaitu uji
data multikolonialitas pada SPSS, yang pertama di sini sudah ada tampilan variabel masing-masing dan ada variabel tambahan res 1 dari hasil uji sebelumnya. Langsung saja yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Kita masukkan untuk independennya itu X1, X2, X3, kemudian Y-nya itu dependent. Lalu untuk settingnya yang pertama itu pada bagian statistik, kita unchecklist model fit dan estimates. Lalu selanjutnya kita checklist bagian collinearity diagnostic dan covariance metric. Lalu kita klik continue. Untuk setting yang kedua yaitu plots. Pada bagian plots, histogram dan normal probability plotnya kita unchecklist juga. Lalu kita klik continue. Lalu setting yang ketiga itu save. Kita unchecklist lagi yang unstandardized. Lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Maka nanti output yang akan keluar. Untuk hasil uji multikolonialitas kita pakai tabel yang koefisien yang ada tulisannya tolerance dan VIF-nya. Untuk hasil uji multikolonialitas dari penelitian kami yaitu variabel independennya CAR, NPL, dan LDR menghasilkan nilai toleransinya lebih dari 0,1 serta VIF-nya kurang dari 10, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen tidak mengalami gejala multikolonialitas. Maka hasilnya lebih bisa dipercaya karena variabel-variabelnya tidak saling mempengaruhi secara berlebihan, serta bisa untuk melanjutkan ke pengujian. Perkenalkan, nama saya Putri Sesa Lestarian dengan NIM 6322080. Di sini saya akan menjelaskan tentang heteroskedaktisitas. Menurut Pratiwi dan Fala, dalam penelitiannya pada tahun 2023, uji heteroskedaktisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi persamaan variabel dan residual satu ke pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu nilai SIK lebih dari 0,05 tidak ada gejala heteroskedaktisitas dalam model regresinya. Sebaliknya, nilai SIK kurang dari 0,05 ada gejala heteroskedaktisitas dalam model regresinya. Data yang akan diuji untuk uji heteroskedaktisitas sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Selanjutnya, saya akan mentransform data tersebut ke dalam ABS-RES. Setelah mentransform data ke dalam ABS-RES, saya akan menguji heteroskedaktisitasnya, yaitu kita klik regression lalu linear. Di sini saya masukkan hasil ABS-RES-nya ke dalam kolom dependent dan CAR, NPL, dan LDR saya masukkan ke dalam kolom independent. Lalu klik OK untuk melihat hasilnya. Data yang akan diuji. Dari hasil SPSS yang telah diuji, nilai SIK dari masing-masing variabel independen lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang menyatakan tidak ada gejala heteroskedaktisitas. Sehingga hasil untuk pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap ROA bisa diandalkan atau dipercaya secara statistik karena varian dari nilai residualnya adalah konstan. Menurut Nurfitiani, tahun 2023, uji autokorelasi adalah metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk mendeteksi adanya kolerasi antara residual pada berbagai urutan waktu. Observasi. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan uji rantes untuk menguji apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Lalu, dasar pengambilan keputusannya yaitu nilai yang diperhatikan ialah asymptotic to tell yang mana harus lebih besar daripada 0,05 untuk dapat lolos dari uji ini. Di sini saya sudah mempunyai data untuk melakukan uji autokorelasi. Langkah pertamanya yaitu klik regression lalu linear. Masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent dan variabel X ke dalam kolom independen. Klik statistik, lalu checklist yang Durbin-Watson lalu klik OK untuk melihat hasilnya. Karena hasil terdapat autokorelasi, jadi di sini saya memutuskan untuk melakukan uji rantes. Langkah pertamanya yaitu klik regression dan linear. Lalu hilangkan checklist Durbin-Watson-nya pada bagian statistik. Lalu kita klik plot dan checklist bagian under result-nya sehingga nanti muncul data pada kolom res 1. Lalu kita uji rantes, kita klik analyze, klik
non-parametric, dan klik Run. Di sini saya memasukkan data RES 1, lalu klik OK untuk melihat. Hasil SPSS tersebut nilai asymptotic to tilde yaitu 0,182 lebih besar daripada 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusannya yaitu tidak ada autokorelasi. Sehingga hasil analisis untuk pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap ROA dapat diandalkan atau dapat dipercaya secara statistik karena nilai residualnya tidak berkolerasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda merupakan jenis analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas, sehingga metode ini digunakan untuk menentukan apakah dua atau lebih variabel bebas memiliki dampak signifikan terhadap variabel terikat atau bebas. Persamaan regresi linear berganda adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya. Di mana Y sama dengan variabel tidak bebas, A sama dengan konstanta, B1, B2, dan seterusnya merupakan nilai koefisien regresi. X1, X2, X3, dan seterusnya merupakan variabel bebas. Selanjutnya kita akan menguji regresi linear berganda pada bank CIMB. Pertama kita buka data view-nya. Lalu pada menu Analyze, kita klik bagian Regression, lalu pilih Linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan Y, dan untuk independennya kita masukkan X1, X2, dan X3-nya. Lalu pada bagian Statistik, kita klik Estimate dan Model Fit. Lalu Continue. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output yang nantinya dipakai untuk uji selanjutnya, yaitu uji T, uji F, dan juga koefisien determinasi. Untuk hasil uji regresi linear berganda, kita lihat pada bagian tabel koefisien. Dari hasil uji regresi linear berganda ini ditemukan persamaan Y sama dengan 5,927A dikurang 0,051 capital adequacy ratio dikurang 0,501 non-performing loan dan dikurang 0,016 loan to deposit ratio. Ditambah E. Untuk A sama dengan 5,927, angka ini menunjukkan bahwa nilai profitabilitas adalah 592,7% jika capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan to deposit ratio bernilai 0. Untuk koefisien beta 1 sama dengan minus 0,51, mengindikasi bahwa akan terjadi peningkatan profitabilitas sebesar 5,1% untuk setiap kenaikan 1% capital adequacy ratio. Maka diperkirakan akan terjadi penurunan profitabilitas sebesar 5,1% dengan asumsi bahwa semua variabel lain tetap sama atau sama dengan 0. Untuk koefisien beta 2 sama dengan minus 0,501, mengindikasi bahwa akan terjadi peningkatan profitabilitas sebesar 50,1% untuk setiap kenaikan 1% non-performing loan. Maka diperkirakan akan terjadi penurunan sebesar 50,1% dengan asumsi bahwa semua variabel lain tetap sama atau sama dengan 0. Untuk nilai koefisien beta 3 sama dengan min 0,016, mengindikasi bahwa akan terjadi peningkatan profitabilitas sebesar 1,6% untuk setiap kenaikan 1 loan to deposit ratio. Maka diperkirakan akan terjadi penurunan profitabilitas sebesar 1,6% dengan asumsi bahwa semua variabel lain tetap sama atau sama dengan 0. Selanjutnya adalah uji kelayakan model, uji F. Uji F menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan rumus, jika signifikasi F lebih besar sama dengan 0,05, maka model dianggap tidak layak. Artinya, variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Lalu, jika signifikasi F lebih kecil sama dengan 0,05, maka model dianggap layak. Artinya, variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk hasil uji ini sudah ada di uji sebelumnya, uji regresi linear berganda pada bagian tabel ANOVA. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai F statistik sebesar 0,048 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yang pada penelitian kali ini senilai 3,197 seperti yang terlihat pada tabel. Kesimpulannya adalah variabel capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan to deposit ratio memiliki pengaruh secara simultan terhadap return on asset, dan nilai variabel dependent yang meliputi capital adequacy ratio, non-performing loan, dan loan deposit ratio layak digunakan untuk menjelaskan return on asset pada bank CIMB Niaga pada periode 2003 sampai dengan 2017.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji T atau uji parsial. Uji T atau uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh masing-masing variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y secara parsial atau individual. Kriteria dari uji T yaitu: yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai sig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Yang kedua, jika T hitung kurang dari T tabel atau nilai sig lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara uji T menggunakan SPSS. Di sini caranya, klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Kemudian untuk dependennya kita masukkan variabel Y, dan untuk independen masukkan variabel X-nya. Kemudian klik OK. Dan didapatkan hasil uji T-nya sebagai berikut. Jadi hasil uji T yang telah diolah bisa dilihat dari nilai T hitung atau nilai signifikansinya. Untuk melihat dari T hitung, kita harus membandingkannya dengan T tabel. Untuk mencari T tabel, kita harus tahu derajat kebebasannya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus N atau banyaknya data dikurang K atau konstanta dikurang 1. Jadi derajat kebebasan untuk data kami yaitu 21 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 17. Maka T tabelnya yaitu 1,739. Jadi kesimpulan untuk hasil uji T yang telah diolah, untuk variabel X1-nya atau variabel CAR, nilai T hitung 1,465 lebih kecil dari T tabel 1,739. Dan nilai signifikansinya 0,164 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kemudian untuk variabel X2 atau variabel NPL, nilai T hitungnya yaitu 2,775 lebih besar dari T tabel 1,739. Dan nilai sig-nya 0,13 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Karena di nilai T hitung terdapat tanda minus, maka untuk pengaruh X2-nya itu berpengaruh negatif. Selanjutnya untuk variabel X3 atau variabel LDR, nilai T hitung 0,904 lebih kecil dari T tabel 1,739. Dan nilai sig-nya 0,379 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Jadi hasil uji T yang berpengaruh dari variabel kami yaitu hanya variabel X2 atau variabel NPL. Selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y, yang dimana digambarkan dengan persentase. Kriterianya yaitu semakin besar persentasenya, maka dapat dikatakan variabel independen atau variabel X-nya memiliki kontribusi atau peran yang besar dalam mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Sedangkan sisa persentasenya merupakan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka semakin kecil kontribusi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Untuk menguji koefisien determinasi, caranya sama dengan cara uji T atau uji regresi berganda. Caranya klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian dependen dimasukkan variabel Y-nya, dan independen dimasukkan variabel X-nya. Kemudian klik OK. Dan untuk hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari model summary. Untuk hasil uji koefisien determinasinya di sini bisa dilihat nilai koefisien determinasinya atau R-square-nya sebesar 0,363 atau 36,3%. Maka hasil uji tersebut menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, dan LDR mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap ROA sebesar 36,3%. Sisanya 63,7% dipengaruhi oleh variabel selain variabel yang diteliti. Pengaruh CAR terhadap ROA. Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, terungkap bahwa CAR tidak berdampak signifikan terhadap ROA. Ini bisa dilihat dari T hitung yang kurang dari T tabel, atau min 1,455 kurang dari 1,455
739. Selain itu, hasil analisis regresi yang dilakukan secara terpisah menunjukkan bahwa variabel CAR terhadap ROA tidak signifikan, karena signifikansinya 0,164 lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, hipotesis H1 ditolak. Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Nufus dan Munandar tahun 2021, naik turunnya nilai CAR tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai ROA. Selanjutnya itu ada pembahasan kedua, yaitu bagaimana pengaruh NPL terhadap ROA pada penelitian kami. Dapat disimpulkan dari perhitungan uji T, di mana pada penelitian kami nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu min 2,775 lebih besar daripada 1,739, serta tingkat signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Oleh karena itu, hipotesis H2 diterima. Hasil temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah dan Dailibas pada tahun 2022, di mana disebutkan bahwa kondisi ini mengandung arti bahwa peningkatan rasio non-performing loan atau NPL maka akan semakin menurunkan ROA pada bank. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Hidayat dan kawan-kawannya pada tahun 2022. Jadi, untuk pengaruh LDR terhadap ROA, diketahui T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu minus 0,904, lebih kecil dari 1,739, serta tingkat signifikansinya 0,379, lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa pada penelitian kami, LDR tidak berpengaruh secara signifikan bagi ROA. Maka hipotesis H3 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan hasil analisa dari Siagian dan kawan-kawan tahun 2021 yang menyatakan karena peningkatan penyaluran kredit juga berakibat pula perbankan tidak hati-hati dalam menyalurkan kreditnya yang pada akhirnya meningkatkan kredit bermasalah, serta perbankan juga mengalami tekanan likuiditas. Namun bertentangan dengan penelitian dari Satyarini tahun 2020. Untuk bagian selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian yang sudah kami kerjakan atau kami lakukan, bisa ditarik kesimpulan. Untuk poin pertama yaitu NPL memberikan dampak negatif yang besar terhadap ROA, yang berarti bahwa kenaikan NPL bisa mengurangi laba pada bank. Untuk poin kedua, CAR dan LDR tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap ROA. Kemudian selanjutnya poin ketiga, keseluruhan elemen independen secara bersamaan menunjukkan dampak signifikan terhadap ROA. Lalu yang keempat, 36,3% dari variasi ROA dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang kami ambil penelitian. Sementara itu 67,7%-nya terpengaruh oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model yang sedang dianalisis pada penelitian kami. Kemudian untuk kesimpulan poin terakhir, hasil ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan kredit terutama dalam mengurangi NPL sangat krusial untuk meningkatkan kinerja laba pada bank. Baik, untuk bagian yang terakhir yaitu saran dari kami para penulis, sangat disarankan agar lingkup variabel yang dipelajari diperluas untuk penelitian yang akan datang. Untuk kajian lebih lanjut, ada kemungkinan untuk memasukkan variabel internal lainnya seperti BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional, lalu ada net interest margin, ukuran bank, dan pendapatan berbasis biaya. Variabel internal ini diharapkan juga mempengaruhi pengukuran keuntungan bank. Selain itu, memperhatikan faktor makroekonomi seperti kenaikan GDP atau produk domestik bruto, tingkat inflasi, suku bunga acuan, nilai kurs, serta tingkat pengangguran yang dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kondisi eksternal yang terdampak oleh return on asset. Dengan menggabungkan variabel internal dan makroekonomi, diharapkan hasil penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memahami perkembangan